Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini saya Anggraini Mulia Dewi. Teman-teman bisa panggil saya Lia. Di sini saya yang akan menemani teman-teman untuk belajar, bukan belajar sih ya, sharing. Kita akan sharing aja sih ya di sini terkait mata kuliah tugas akhir, yaitu yang dimana hari ini kita akan belajar sharing tentang bagaimana sih caranya mencari jurnal bereputasi untuk referensi tugas akhir. Nah, seperti yang kita tahu bahwa luaran dari perkuliahan tugas akhir ini itu adalah teman-teman punya proposal tugas akhir, yang dimana proposal tugas akhir ini teman-teman susun berdasarkan judul yang teman-teman minati atau teman-teman rasa memang aku suka banget di sini nih gitu tentang topik ini, atau aku ngerasa bidang keahlianku di sini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah ya, itu teman-teman buat judulnya, terus teman-teman susun proposalnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sebenarnya yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman riset dulu tentang penelitian terkini tuh apa sih, penelitian terkini sekarang tuh apa sih yang berkaitan dengan topik yang saya minati. Misal nih ya, saya ini senang banget tentang renewable energy. Oke, saya pingin topik tugas akhir saya ini berkaitan dengan renewable energy, tapi tentang apa ya, saya ini nggak tahu gitu. Otomatis saya harus riset dong. Oh, ternyata renewable energy itu banyak. Misal bisa riset tentang baterai, misal bisa riset tentang solar panel, misal bisa tentang hidrolisis, atau misal tentang biomass. Itu ternyata banyak banget. Oh, setelah kita baca-baca dan ternyata saya tertariknya di baterai nih gitu. Setelah itu teman-teman riset lagi. Orang-orang sekarang tuh banyaknya tuh riset tentang baterai itu tentang apanya sih gitu. Misalkan tentang lithium ion, atau tentang apa lagi, misal tentang zinc air atau sodium ion. Itu kan banyak jenis baterai. Nah, itu teman-teman analisis lagi lebih dalam lagi. Oh, misalkan aku udah oke nih, aku kemarin kuliah belajarnya ini, makanya aku ambil tentang lithium ion. Oke, lithium ion, tapi mau di mananya lagi nih? Oh, ternyata orang-orang banyaknya sekarang di katodanya, di elektrolit, atau di anodanya. Nah, itu teman-teman harus riset terlebih dahulu. Untuk apa? Ya, sebenarnya supaya pada dasarnya adalah ada keterbaruan di riset yang akan teman-teman lakukan nanti di tugas akhir nanti ini. Ada keterbaruan yang dimana sifatnya tentu tidak mengulang. Nah, jangan sampai apa yang teman-teman lakukan setelah sekian lama teman-teman berkutat di tugas akhir, ternyata udah ada yang lakuin itu gitu. Kan sayang gitu ya. Jadi sifatnya tuh kayak mubazir gitu kalau misalkan teman-teman harus ngulang lagi gitu. Jadi kayak buat apa aku ngelakuin ini, udah ada yang ngerjain gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Untuk itu memang tidak lain tidak bukan teman-teman memang jalan satu-satunya adalah teman-teman harus membaca. Perkaya literasi teman-teman dengan riset terkini itu ada apa aja. Nah, di sini pada topik kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya mencari sumber referensi yang kira-kira cocok untuk dijadikan sebagai referensi tugas akhir teman-teman gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa kita bisa jadikan banyak sumber sebagai referensi kita. Bisa dari YouTube mungkin ya, atau bisa dari web, atau dari buku. Tapi menurut saya akan lebih terkini memang kalau misalkan teman-teman ambil literatur dari jurnal, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, dari mana nih teman-teman bisa mengakses jurnal nasional maupun jurnal internasional?
Sebetulnya gampang teman-teman. Teman-teman bisa buka link ini ya, saya coba bantu. Nah, ini Google Scholar. Scholar Google. Nah, ini Google Scholar. Di sini teman-teman bisa cari literatur apapun, buku bisa, terus apalagi ya, chapter book itu juga bisa, terus jurnal bisa, mau nasional mau internasional, di Google Scholar ada. Misal teman-teman mau cari riset, misalkan teman-teman sukanya di mana nih ya, misalkan teman-teman mau cari riset terkini tentang magnesium air battery itu ada apa aja ya, misal kita cari aja misal magnesium air battery. Nah ini di sini teman-teman bisa dapat banyak banget jurnal, baik itu review paper ataupun research paper ya. Nah, kayak current progress of rechargeable magnesium air battery ini masuknya ke review paper. Kalau apa lagi ya? Nah, misalkan kayak ini, performance of MG14Li1AL CE SA0 for magnesium air battery, ini kayaknya review paper ya. Ini kayaknya banyaknya review paper nih. Nah, sebenarnya apa sih yang apa yang membedakan antara review paper dengan research paper? Kalau review paper itu sifatnya merangkum beberapa research paper yang memiliki topik yang hampir mirip-mirip. Jadi biasanya dia merangkum semuanya sampai ditariklah sebuah kesimpulan apa terkait topik tersebut gitu. Kalau research paper itu biasanya fokus terhadap riset tersebut. Misal nih tentang ada nggak ya di sini ya? Coba kita lihat deh. Mana ya? Contoh ini aja. Seawater. Ini aja. Cranberry. Sebentar ya, saya coba bantu. Nah, ini misalkan ini kata kuncinya. Nah, ini ada salah satu paper saya, research paper ya, tentang yang spesifik terhadap topik tertentu gitu. Kayak nih, rechargeable zinc air battery with seawater electrolyte and cranberry bean cell sebagai elektrokatalisnya. Nah, ini fokus di topik tertentu. Nah, kayak ini juga pineapple waste derived carbon as a metal free catalyst in zinc air battery. Nah, ini juga fokus di topik tertentu. Di sini dibahas banyak detail gimana efeknya kalau kita pakai cranberry bean cell sebagai elektrokatalis di baterai. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya antara research paper dan review paper gitu ya. Kalau review paper, nah ini kayak recent progress of electrolyte and electrocatalyst. Nah, ini lebih merangkum tentang progres elektrolit dan elektrokatalis di elektrolit netral yang diaplikasikan pada zinc air battery. Nah, jadi kan sifatnya umum yang dimana nanti akan bisa kita tarik kesimpulan saat kita membaca review paper itu gitu. Nah, itu bedanya antara review paper dengan research paper. Nah, ini kalau yang jurnal internasional. Kalau jurnal nasional gimana, Bu? Ada nggak? Ada ya. Kalau jurnal nasional nih, contohnya misalkan pakai bahasa Indonesia aja carinya. Misalkan baterai, lithium. Ya. Nah, ini nih. Ini juga ada di sini. Jadi sebenarnya teman-teman bisa cari banyak di sini ya. Banyak referensi jurnal yang
kira-kira berkaitan dengan topik yang teman-teman minati gitu. Dari tahunnya nih teman-teman juga bisa lihat ada tahun 2015, 2019, 2020. Tapi biasanya yang eligible untuk dijadikan referensi itu biasanya yang 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2023 ya teman-teman bisa hitung lah ya. Di tahun berapa tuh kira-kira maksimal. Karena biasanya kalau kita terlalu lama, misalkan kita ambil yang tahun 2009 gitu. Nah, itu kan udah jadul banget ya. Kadang-kadang udah banyak penelitian-penelitian yang memperbarui penelitian tersebut gitu. Jadi kayaknya kurang oke kalau kita pakai jurnal yang tahun 2009 itu untuk dijadikan referensi di riset tahun ini gitu. Jadi memang baiknya 5 tahun terakhir gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman bisa cari semuanya di Google Scholar. Nah, tapi sekarang bagaimana teman-teman bisa tahu kalau ini jurnalnya oke apa enggak ya, bereputasi apa enggak ya. Nah, ini teman-teman bisa cari tahu di mana. Nah, ada namanya Sinta. Nah, ini Sinta. Apa itu Sinta? Sinta itu adalah singkatan dari Science and Technology Index ya. Ini saya coba tulis deh supaya teman-teman tahu. Bentar. Science and Technology Index ya. Dimana Sinta ini itu adalah sebetulnya laman atau portal ilmiah daring atau database lah ya, yang dikelola oleh Kemendikbudristek untuk menyajikan daftar jurnal nasional yang terakreditasi gitu ya. Jadi Sinta ini kayak database. Sebentar, ada suara aneh. Ya, Sinta ini adalah database atau pusat data jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, jurnal-jurnal yang masuk ke dalamnya itu adalah jurnal-jurnal yang layak untuk dijadikan referensi. Nah, Sinta ini juga media untuk menunjukkan kekuatan publikasi ilmiah dari sebuah lembaga perguruan tinggi. Jadi nanti misalkan ada jurnal nih. Jurnal itu nanti misalkan jurnal ini kita bingung nih, kira-kira jurnalnya ini bagus apa enggak ya. Nah, teman-teman bisa cek di situ. Ada kategorinya. Kategorinya itu dari nih, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5 sampai 6. Kalau misalkan jurnal kalau paper teman-teman itu masuk ke dalam jurnal yang terakreditasi Sinta 1, otomatis itu bagus ya. Itu bagus dan peringkatnya 1 gitu. Jadi bisa dibilang bahwa dia paper yang masuk ke jurnal tersebut itu punya kekuatan publikasi yang bagus, baik secara data, terus punya impactnya bagus, kualitasnya bagus, pengambilan datanya bagus, dan bagus secara publikasi itu dia bagus gitu. Makanya dia bisa berhasil masuk ke jurnal yang Sinta 1 tadi itu. Nah, kalau misalkan Sinta 2 gimana? Sinta 2 juga bagus, tapi memang grade-nya tidak sebagus Sinta 1 gitu. Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 juga mengikuti gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat sendiri bagaimana kalau misalkan teman-teman banyak membaca dan teman-teman lihat, oh ini papernya masuk ke Sinta 6 dengan paper yang masuk Sinta 1, itu secara kualitas berbeda. Dari kata-kata, terus konten, terus pengambilan data, terus dari
dari halaman depannya aja udah kelihatan teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat sendiri ya. Nah, itu Sinta. Sebetulnya nggak hanya Sinta aja, tapi juga banyak. Kalau yang nasional itu ada Garuda, ada Inasti, ada banyak lagi ya. Tapi memang yang umum digunakan itu adalah Sinta. Itu karena Sinta ini yang dikelola langsung oleh Kemendikbudristek untuk menyajikan daftar jurnal nasional yang terakreditasi gitu ya. Coba sebentar, kita lihat webnya langsung ya. Sinta, bentar. Sinta, nah ini sintakemendikbud.go.id. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini webnya ya. Terus teman-teman bisa cari misalkan di sini ada author, affiliation, jurnal. Nah, ini kan kita lagi nyari yang jurnal ya. Sebentar, itu kenapa ya ada suara gitu? Ini saya lagi di lab PLC. ada suara apa itu ya? Nah, ini jurnal. Nah, teman-teman misal tinggal cari aja nih, search jurnal yang berkaitan tentang apa, misalkan tadi balik lagi baterai ya, tentang saya baterai. Go. Nah, ternyata banyak banget nih. Total jurnal yang berkaitan sebentar. Source jurnal. Nah, ini. Atau di sini aja deh. Nah, ini ada beberapa jurnal yang teman-teman bisa lihat. Ada Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Nah, ini dia tuh. Akreditasinya udah S1. Gitu. Artinya dia yang tadi tuh. Dia udah Sinta 1 ya. Peringkat akreditasinya nih. Masuknya ke sini. Gitu. Terus ada lagi Makara of Science Series. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja. Kira-kira di jurnal mana, kira-kira topik aku nih banyaknya nih di jurnal yang mana gitu ya. Di jurnal yang mana gitu. Nah, ini ada semuanya di sini. Ya, yang S1 coba kita lihat keempat. Nah, ini juga masih S1. Jurnal tentang Science and Technology Indonesia gitu. Nah, ini banyak nih pasti jurnal paper-paper yang berkaitan dengan science and teknologi di sini dan sudah terakreditasi Sinta 1 gitu. Kalau nggak salah kita juga punya DJTRM. Bentar. Nah, ini Jurnal Teknologi Rekayasa. Nah, kalau nggak salah dia udah terakreditasi Sinta 5. Nah, ini nih, akreditasi Sinta 5. Gitu ya. Nah, di sini jurnal-jurnalnya isinya tentang apa aja ada di sini. Ya, kita bisa publish di sini. Nah, biasanya kalau kita mau publish jurnal itu kita juga harus riset dulu gitu. Kira-kira targetku mau bisa di Sinta berapa ya? Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita bisa tentukan di awal. Terus kita bisa tentukan kira-kira yang ada, misalkan kita mau targetnya di Sinta 2. Terus kira-kira yang di publisher yang ada di Sinta 2 itu apa ya? Yang kira-kira aku bisa submit di situ. Nah, itu teman-teman bisa cari gitu ya. Itu kalau Sinta. Selain JTRM, ada juga Madania, Elkomika, Sinergi. Nah, itu adalah beberapa publisher yang sudah terakreditasi Sinta gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cari di sini, ada banyak banget ya. Ada berapa publisher nih? Tuh ada 1399 publisher dan ada 8.880 jurnal. Nah, itu banyak banget teman-teman ya. Nah, untuk jurnal-jurnalnya apa saja, tadi teman-teman bisa carinya di Google Scholar. Untuk melihat reputasi paper tersebut itu dipublish di mana ya gitu, kira-kira bagus nggak sih, kira-kira oke nggak ya aku ambil di sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat, cek di Sinta gitu ya. Nah, itu tapi untuk yang nasional, kalau jurnal yang nasional.
Sekarang kalau misalkan jurnal internasional kita ngeceknya di mana? Ya. Ada namanya Scopus, ya. Scopus itu sama kayak Sinta tadi, cuma dia jurnalnya skalanya internasional. Dan Scopus ini dimiliki oleh penerbit terkemuka. Teman-teman kalau tahu Elsevier, ya. Nah, itu Scopus itu punyanya Elsevier. Gitu. Nah, kalau tadi Scopus Sinta membagi kekuatan publikasi tadi dibagi menjadi beberapa kategori, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau Scopus, dia mengkategorikan kualitas jurnal itu dengan ada namanya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, sama. Tadi mengkategorikan jurnal ini Q1, Q2, Q3, Q4 ini yang berdasarkan impactnya. Seberapa besar sih impactnya, kualitasnya, novelty-nya, keterbaruannya. Nah, itu dinilai, diukur berdasarkan ini gitu. Jadi nanti kita bisa tahu dari sini. Jelas yang Q1 ini yang paling bagus gitu ya, dibandingkan Q2, Q3, dan Q4 gitu. Nah, jadi sebetulnya Scopus tuh ya sama ya, dia tuh juga database artikel ilmiah yang menyediakan layanan untuk menilai suatu jurnal itu seberapa besar sih dampak signifikannya terhadap riset. Nah, itu kita bisa lihat dari Scopus ya. Nah, selain Scopus juga ada WOS atau Web of Science, terus ProQuest kalau teman-teman tahu, ada WOS, terus ada ProQuest, Wiley ya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Cuma sepaham saya memang Scopus itu menyediakan lebih banyak jurnal gitu ya, lebih banyak jurnal. Jadi kita kalau mau cari di Scopus tuh lebih bisa banyak macamnya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman tahu Science Direct, ada yang pernah tahu Science Direct? Nah, itu sebenarnya hampir sama. Dia juga database artikel ilmiah, terbitannya Elsevier juga. Cuma kalau Science Direct itu hanya menerbitkan jurnal-jurnal dari Elsevier, gak dari luar. Kalau Scopus itu dari luar. Pokoknya Scopus tuh yang terbesar aja deh. Jadi dia menyediakan lebih banyak jurnal. Kalau Science Direct hanya Elsevier saja. Jadi kalau Science Direct itu fokus di topik terkait sains keteknikan, ilmu hayati, ilmu kesehatan, ilmu sosial, atau humaniora gitu. Nah, itu untuk Science Direct dan Scopus. Sebenarnya sama-sama aja. Nah, selain di Google Scholar, teman-teman juga bisa langsung ke webnya gini, misal Science Direct. Nah, sciencedirect.com. Nah, kayak gini. Misalkan nih, teman-teman bisa langsung find article with, nah, cari di sini tentang misalkan baterai lagi ya. Topik saya tuh soalnya tentang baterai. Jadi mungkin saya akan lebih familiar dengan ini. Nah, ini jurnal juga teman-teman. Nih, ada nih research artikel. Nah, kalau di sini teman-teman bisa ini ketahuan mana yang research artikel, mana yang review artikel. Teman-teman juga bisa atur di sini mau tahunnya yang berapa aja gitu. Ada yang 2022, misal 2024, 23, 21. Nah, 5 tahun terakhir. Jadi yang akan tampil di sini ya memang jurnal-jurnal yang 5 tahun terakhir sesuai dengan yang sudah teman-teman state tadi barusan. Nah, jurnal-jurnalnya pun juga di sini ada yang open access, ada yang enggak, teman-teman. Ya. Kalau ini nih contohnya yang pertama, electrocatalyst or support ya, circumventing corrosion for long life zinc air battery. Nah, ini dia tertulis di sini open access. Jadi kita bisa lihat langsung, baca langsung jurnalnya. Tuh, kita bisa view PDF kayak gini.
kita bisa langsung baca ya. Kok nggak ada? Bentar. Coba download. Nah, ini bisa langsung download juga, open. Gini. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini research paper ya. Gitu. Nah, ini udah kelihatan di sini. Metodenya seperti apa, konklusinya seperti apa, gitu. Tapi kalau open access, ya. Nah, tapi ada beberapa yang nggak open access. Dan ini nggak hanya di Science Direct aja, di jurnal manapun juga kadang-kadang ada yang nggak open access. Kita harus berbayar, gitu. Nah, kayak mana ya contohnya? Nah, ini juga nggak open access nih. Fossil synthesis of ultratin SN kodok carbon nanosheet SORR. Nah, ini untuk ORR electrocatalyst for application in sustainable zinc air battery. Nah, ini nggak open access teman-teman. Biasanya memang harusnya ya harusnya tuh Polman berbayar lah, jadi bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk bisa akses ke sini. Tapi memang harganya mahal. Kalau misalkan di ITB atau di luar negeri atau di kampus-kampus besar itu biasanya kita udah bebas aja akses ke sini, tapi harus pakai email, misalkan email ITB gitu, kayak gitu ya. Nah, bisa nggak bayar gitu. Kalau kayak gini, kalau nggak open access gini, biasanya kita cuma bisa introduction sama abstrak aja gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihatnya di Science Direct, yang dimana tadi Science Direct itu sebetulnya sama kayak ya sama aja juga tempat pencarian database artikel ini ya. Cuma yang hanya di Science Direct ini, jurnal-jurnal paper-paper yang ada di Science Direct ini adalah paper-paper yang hanya terbitan Elsevier aja gitu ya. Nah, mana lagi ya yang open access? Terus gimana Bu kalau misalkan kita mau cari yang open access, yang gak open access tapi itu tuh gimana gitu ya? Berarti kita cuma bisa baca yang open access aja dong kalau misalkan gak berbayar, kalau misalkan kita gak bisa lihat yang gak open access. Sebetulnya ada teman-teman ada caranya, tapi gak semuanya. Saya gak tahu nih kalau yang 2022, 2023 bisa gak ya. Misal nih ya. Nah, ada namanya ini Science Hub kalau teman-teman tahu. Nah, tapi ini sebenarnya ini ilegal ya. Tapi ya kita semua udah tahu lah kalau misalkan akademisi pasti pernah buka Science Hub gitu ya. Nah, di Science Hub ini teman-teman buka Science Hub, habis itu teman-teman misalkan ini ya. Nah, teman-teman buka kayak gini. Oke, nah ini berbayar nih. Ini nggak bisa kita buka. Teman-teman cari nomor DOI-nya. Nah, ini DOI, copy link text. Nah, teman-teman masukkan ke sini, copy paste. Pokoknya cari yang ada DOI ini, DOI, open. Bisa nggak dibuka? Nah, kok nggak bisa? Nah, kadang tuh hanya terbitan tahun tertentu. Jadi kalau nggak salah, coba yang 2019 ya. Coba yang 2019. Ini 2020 coba. Sebentar. DOI Nah, kalau ini bisa nih. Gitu. Kalau nggak salah, sepaham saya yang 2021 2022 tuh maksudnya paper terbitan 2021 2022 tuh masih belum bisa deh. Gitu, ya. Nah, tadam, ini dia. Kita sudah download. Sebetulnya padahal kan tadi di webnya kan
nggak bisa ya, ini kan harusnya berbayar tuh ya kan, kita nggak bisa sembarang download di sini. Nih PDF 9 MB tuh, balik lagi ke sini nggak bisa kita ya, tapi tadi dengan bantuan Science Hub kita bisa dapat ini. Gitu ya. Nah itu cara-cara yang bisa teman-teman pakai untuk mencari referensi baik itu nasional maupun internasional gitu. Tapi saya sebetulnya lebih seneng kalau cari yang internasional sih, karena jurnal internasional, paper-paper internasional tuh lebih apa ya, informatif, lebih oke ya, dan memang sudah lebih bagus secara kualitas dibandingkan dengan jurnal nasional. Tapi ada juga jurnal nasional yang sudah terakreditasi Scopus, yang dia juga sudah terakreditasi Q1, Q2, Q3 itu juga ada gitu. Coba kita lihat di sini. Ini kita bisa cek di sini di Sinta. Biasanya ada beberapa, coba kita lihat yang mana ya, terindeks Scopus, tapi kita juga bisa lihat dia nih udah kisah berapa gitu. Nah itu ada juga ya. Nah selain itu Scopus tuh juga menyediakan layanan untuk menilai sesuatu jurnal berdampak signifikan atau tidak gitu. Kita mau lihat tingkat pengaruh jurnal tersebut itu seperti apa. Nah itu kita bisa lihat di Skimago JR. Salah. Nah ini Skimago JR. Skimago JR itu apa ya? Itu tuh jurnal rank gitu. Kayak kita pingin tahu kualitas jurnal itu publikasinya itu sudah seberapa baik gitu. Misal kita mau cari jurnal ranking, ini bukan, buka di sini deh, Skimago, Skimago. Kenapa ya bisa reload page? Nah, misalkan teman-teman pingin cari jurnal yang berkaitan dengan topiknya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Misal tentang saya energi, ya. Nah, misalkan jurnal, di sini kita search jurnal. Nah, ini ada jurnal-jurnal yang topiknya tentang energi. Nah, kita bisa lihat, nah ini ada Q1 berarti kualitasnya paling tinggi dibandingkan dengan yang Q2, Q3, dan Q4 gitu. Nama-nama jurnalnya ini: Nature Review Material, Nature Energy and Environmental Science, Joule Advanced Energy Material. Ini maksudnya ke Q1. Berarti kalau misalkan teman-teman cari paper di jurnal-jurnal ini, secara kualitas dan keabsahan itu udah pasti tidak perlu dipertanyakan lagi ya, udah pasti bagus gitu ya. Nah ini banyak banget teman-teman ya gitu. Oke. Ada iklan. Gini lagi. Jadi biasanya Q1 itu yang pengaruhnya paling besar, Q2 itu cukup besar, Q3 itu tidak terlalu besar, Q4 itu rendah gitu. Nah ini Q1 semua nih ya. Nah dia ini misalkan kayak fuel processing technology. Nah ini dia ini terbitan negara mana sih gitu. Nah ini teman-teman tahu. Terus teman-teman bisa tahu juga total
referensinya yang udah di reference tuh berapa, yang udah disitasi berapa, yang udah men-cite dia itu ada berapa. Jadi kan semakin banyak orang mensitasi dari jurnal itu kan itu juga akan semakin apa ya, meyakinkan bahwa jurnal ini memang bagus gitu ya. Nah ini teman-teman bisa cek di skema QCR, tapi ini hanya khusus untuk yang jurnal internasional gitu. Kalau misalkan jurnal yang nasional, nah ini teman-teman bisa ceknya di Sinta gitu ya. Nah sebetulnya teman-teman, kalau untuk mencari referensinya di mana, teman-teman sebenarnya dengan mencari di Google Scholar saja itu sudah banyak. Tinggal teman-teman pilih-pilih mana sekiranya paper yang reputasinya bagus, topiknya sesuai dengan saya, secara kualitasnya bagus, isinya bagus. Nah itu tinggal teman-teman pilih gitu. Teman-teman memang harus banyak-banyak baca. Jadi dulu tuh saya ingat banget waktu tugas akhir dan waktu tesis apalagi ya, itu saya sampai buat target untuk buat minimal one day one paper. Saya baca papernya, saya lihat papernya, gimana kualitas papernya, saya rangkum papernya supaya sambil saya mapping juga. Setelah saya mapping kelebihan kekurangan paper ini apa, saya setelah misalkan dapat 10 atau 20 itu teman-teman udah langsung bisa baca, oh topiknya tuh ternyata banyaknya risetnya tentang ini. Oh ternyata topik tentang yang saya sukai misalkan tentang lithium ion battery, oh ternyata kalau main di katoda tuh kalau kita risetnya tentang di katoda banyaknya orang kerjanya di sini. Nah itu teman-teman bisa lihat dan bisa analisis kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang akhirnya nanti teman-teman bisa adopsi di tugas akhirnya teman-teman. Harapannya begitu. Jadi nggak semerta-merta teman-teman membuat judul tugas akhir itu karena topik di lapangan adanya ini gitu. Nggak hanya itu. Misalkan memang adanya itu di lapangan atau di tempat kerja teman-teman, tapi tetap harus disesuaikan dengan riset yang sekarang supaya ada keterbaruan dan supaya menambah bobot kualitas riset teman-teman tuh jadi semakin bagus gitu ya. Nah sebenarnya nyari di Google Scholar pun teman-teman udah bisa dapat semuanya, mau buku, mau apa lagi, mau jurnal, mau paper, mau chapter book, ini ada semua di sini. Nah untuk mencari kualitasnya itu seperti apa, bagus nggak sih ini nih gitu, kira-kira ini gimana ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa bandingin. Teman-teman bisa lihat paper saya yang rechargeable zinc air battery with seawater electrolyte ini. Dia ini publish di Q1 ya. Kita lihat deh, dia nih gimana sih, di Energy and Fuel nih. Energy and Fuel ini saya publish di jurnal Energy and Fuel nih, teman-teman bisa lihat di skemaku. Nah, Energy and Fuel. Nah, Energy and Fuel-nya yang mana ya? Kok banyak ya? Sustainable Energy and Fuel, kayaknya ini deh. Nah, ini nih dia. Nah, ini dia udah Q1 nih, ada yang warna hijau nih. Q1. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan paper saya yang terbaru itu. Nah, ini pembuatan baterai air laut. Nah, ini di ini di S5, Sinta 5. Nah, teman-teman bisa bandingin nanti gimana perbedaan antara teman-teman publish di Q1 sama di Sinta 5 juga ini ya. Nanti teman-teman akan bisa bedakan. Semakin teman-teman baca, teman-teman akan bisa bedakan mana yang kualitasnya bagus secara konten, judul, topik. Nah itu teman-teman akan bisa bedakan. Dan teman-teman bisa analisis sendiri nanti. Oh ini memang bagus ya. Oh ternyata memang publish di sini bagus gitu ya. Nah itu teman-teman. Ya.
Nah, terus apa lagi ya? Sebenarnya ini aja sih kalau udah materi hari ini ya. Untuk bagaimana cara mensitasinya itu nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut. Tapi untuk cara mensitasinya ini sebenarnya teman-teman tinggal pencet. Misalkan teman-teman mau mensitasi paper ini gitu ya. Tinggal pencet cite. Nah, terus kalau saya tinggal tergantung nanti teman-teman mau pakai Mendeley atau pakai EndNote. Kalau saya lebih sukanya pakai EndNote. Tinggal masuk EndNote, nanti citasinya nanti download sendiri, nanti tinggal diklik, nanti langsung masuk ke EndNote-nya. Nah, itu nanti ada lagi chapternya sendiri. Intinya hari ini adalah untuk menilai sebuah jurnal itu bereputasi atau tidak, teman-teman bisa cek di Sinta, teman-teman bisa cek di Schema GoJR atau cek di Scopus. Terus untuk mencari jurnal bereputasi di mana, teman-teman bisa lihat di Google Scholar, di Science Direct atau di Web of Science, Wiley, ProQuest, banyak sebetulnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini ya. Saya rasa udah cukup ya. Sebenarnya singkat ya, tapi harapannya teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini terkait tugas akhir. Ya itu tadi, mubazir teman-teman. Kalau misalkan teman-teman harus mengulang riset yang sudah dilakukan orang gitu. Dan memang targetnya adalah tugas akhir ini harus dipublish gitu, harus submit minimal. Jadi untuk itu kalau misalkan submitnya sampai ditolak kan sayang. Jadi teman-teman udah capek-capek ngerjain tugas akhir, ternyata topiknya sama-sama orang lain kan sayang. Untuk itu teman-teman harus kaya dulu akan literasi itu ya, terkait topik yang teman-teman ingin dalami. Tidak lain tidak bukan, teman-teman harus membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak teman-teman paham topik ini tuh sekarang yang lagi in tuh tentang apa sih, yang lagi panas tuh tentang apa sih gitu ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sukses untuk pembuatan proposalnya, semoga lancar sampai di akhir nanti. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.